Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Yaqulullahu ta'ala fi muhkamit tanzil ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala abdika wa rasulika nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jemaah kaum muslimin, alhamdulillah di hari ini kembali Allah mengundang kita untuk melanjutkan di pembahasan kedua di Tahsilul Ilmi. Kita akan membahas masih dalam kitabnya dan karyanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi di pembahasan qawaid 4 kaidah dalam memahami apa itu tauhid, apa itu syirik jamaah. Di sini beliau akan menjelaskan beberapa pasal yang paling penting yang menjadi tolak ukur bagi orang-orang musyrikin pada waktu itu. Mereka juga masih mengkategorikan sesembahan mereka itu layak untuk disembah. Demikian juga beliau akan menjelaskan tentang suatu hal yang penting, kerusakan kesyirikan yang ada untuk masa dan zaman sekarang itu lebih rusak, lebih kacau daripada kesyirikan di tempo dulu zaman. Kalau kesyirikan di zaman dahulu itu mereka terfokus hanya dalam masalah uluhiyah aja, memalingkan ibadah kepada selain Allah. Tapi kalau untuk mayoritas sekarang, kesyirikan itu berdouble-double dalam masalah uluhiyah. Bahkan yang paling rendahnya aja masalah rububiyah, mengenal Allah pencipta, mengenal Allah pemberi rezeki dan pengatur alam ini, banyak sebagian kita yang malah nggak tahu juga siapa penciptanya, siapa yang memberikan dia nafas setiap pagi, siapa yang menurunkan hujan, banyak juga. Dan yang lebih naks lagi, sebagian kita juga jatuh ke dalam perbuatan syirik dalam asma wa sifat. Itu paling di titik terendah juga. Orang jatuh ke dalam syirik dalam masalah nama dan sifat. Memberikan nama kepada anaknya dengan nama-nama dewa. Ya. Dan itu merupakan sebuah kebanggaan bagi kita atau sebagian mayoritas kita, memberikan nama dengan nama-nama dewa-dewa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu termasuk ilhad. Al-ilhad fi asma'illah, memalingkan nama Allah dengan menjadikan nama selain Allah itu dipakai untuk nama kita. Nah, di situ kejamnya dan buruknya kesyirikan untuk zaman sekarang. Ditambah lagi juga kesyirikan untuk zaman sekarang ini sudah nggak pandang bulu lagi. Kalau dulu orang menjadikan Tuhan ya, atau yang dia sembah itu memang betul memiliki kualitas. Maksudnya memiliki catatan pribadi yang baik, Pak soleh, yang dulu terkenal kebaikannya, terkenal dia selalu membantu orang, terkenal dengan ibadahnya, itu coba.
dijadikan Tuhan. Tapi kalau orang sekarang jemaah yang nauzubillah, tak siapa-siapa aja yang dijadikan Tuhan. Orang gila pun bisa jadi Tuhan, jemaah. Orang yang nggak tahu sisi kebaikannya pun bisa jadi Tuhan. Bahkan sosok yang paling bejat pun bisa dijadikan Tuhan. Nah itu berbanding terbalik dengan kesyirikan yang terjadi untuk zaman-zaman yang dulu jemaah. Sehingga ini penting dikaji ulang sebagai pengingat bagi kita. Ternyata di era milenial ini yang katanya begitu pesat perkembangan teknologi dan elektronik, tapi untuk pemikiran dalam masalah agama masih primitif sekali jemaah. Masih jauh dari kata mereka mau diajak, ya, sehingga pemikiran masih kolot, ya, masih kaku, ya. Apa peninggalan warisan nenek moyang itu menjadi standarisasi sebuah kebenaran di dalam sebuah ibadah jemaah. Ini kita lah yang mulai berupaya untuk mengikis kerak-kerak keyakinan ini yang ada di dalam masyarakat kita jemaah. Baik, langsung saja jemaah kita akan coba untuk menelaah tulisan yang telah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab beliau Al-Qawaidul Arba'ah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini merupakan dasar saya culture, kalau kita bisa bilang, kebiasaan salaf identik dengan menulis sebuah karya tulis dengan basmalah. Dan ini sudah kita tahu kenapa alasannya, karena mencontoh Al-Quran, mencontoh Nabi, mencontoh para Nabi. Demikian juga para salaf ini juga memulai tulisan mereka dengan Bismillah. Fungsinya apa? Meminta berkah dari apa yang kita akan tulis. Jadi seakan-akan beliau meminta pertolongan kepada Allah agar ini termudahkan, agar nanti sampai kepada sang pembaca mendapatkan manfaat dari yang dia baca. Baik. As'alullahal azim, as'alullahal karim, rabbal arsyil azim, an yatawallaka fid dunya wal akhir, wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Kemudian beliau di dalam mukadimah beliau memuji Allah. As-sana'u 'ala Allah. Ini penting. Dalam semua keadaan kita harus memuji Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat aja Al-Fatihah itu jemaah Allah bagi menjadi dua hal. Apa kata Nabi di dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah, qasamtu shalah bainal abdi nisfain. Aku bagi Al-Fatihah itu menjadi dua bagian. Bagian yang pertama itu isinya pujian-pujian kepada Allah. Nah, kalau kita mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini pujian-pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Baru masuk kepada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, baru kata Allah Subhanahu wa taala, hadza li 'abdi wa bainal 'abdi mas'il. Ini untuk hamba. Dan apa yang bagi hambaku dengan apa yang dia minta. Nah, demikian juga beliau meminta kepada Allah dengan menyebut salah satu sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-Karim, Rabbal Arsyil Azim. Ya, ini memuji Allah dengan sifat-sifat itu bagus ya. Dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu banyak sekali fungsi dari kita mempelajari. Sampai Syekh Abdul Razak bin Badr hafizallah taala punya kitab bagus yang bisa kita baca tentang fikih Asmaul Husna. Itu luar biasa kitab itu juga. Bagaimana dalamnya tulisan beliau menerangkan tentang fungsi dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu diajarkan ke kita
Sampai Nabi mengatakan apa? Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah itu memiliki 99 nama. Faman ahsaha dakhala jannah. Siapa yang mampu menghitung 99 nama itu masuk surga. Dan itu enggak terfokus hanya dengan 99. Bahkan banyak lagi nama-nama yang Allah sembunyikan nanti yang Allah akan bukakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbul Arsyil Azim. Rabbul Arsy. Arsy itu salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling besar. Sampai Allah mengatakan wa arsyuhu 'alal. Arsy Allah itu di atas semua. Arsy itu kalau perumpamaannya dengan semua makhluk yang ada cuma itu enggak sebanding. Kalau dikumpulkan antara langit dan bumi satu lapisnya, itu ibarat sebuah gelang-gelang kecil yang dilemparkan ke hamparan lapangan yang paling luas. Itulah Arsy. Maka Allah lebih dari itu. Ya. Tapi Allah sebutkan nanti di yaumil qiyamah yang memikul arsy Allah itu hanya 8 para malaikat saja. Bagaimana Allah firman, wa yahmilu arsy rabbika yawma idzin fawqahum samaniya. Cuma 8 saja. Ya. Begitu besarnya ya. Begitu besarnya arsy dipikul oleh 8 malaikat. Sedangkan Jahannam, neraka Jahannam ya, itu lebih lagi dari para malaikat. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Yu'ta bi Jahannam, didatangkan di Jahannam nanti laha alfu zifan. Dia memiliki 1000 pegangan. Setiap satu pegangan dipikul oleh 70.000 malaikat. Dia punya 1000 pegangan. Satu pegangan dipikul sebanyak 70.000. Berarti 70.000 kali 1000. Totalnya berapa itu coba? Hah? 70 juta. 70 juta yang akan membawa Jahannam. Jadi besarnya tubuh itu jemaahnya, besarnya Jahannam itu dibawa oleh 70 juta malaikat. Sementara Allah juga lebih besar dari Jahannam. Itu mana besarnya Allah Subhanahu wa taala. An-tawallaka fid dunya wal akhirah. Semoga Allah menjadikan dirimu ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi wali dirimu dalam dunia dan akhirat. Kalau Allah sudah menjadikan dirinya itu sebagai wali, pelindung bagi kita, maka semuanya akan mudah juga. Tapi jangan hanya di dunia aja, cukup bisa berestafet sampai hari kiamat ya, sampai di akhirat. Sehingga nanti kita nyaman, aman. Kalau di dunia aja kita cuma terfokus dalam masalah ini, sementara akhir enggak, itu rusak. Makanya Nabi mengatakan di antara isi doa Rasulullah SAW agar Allah Subhanahu wa taala juga membantu nanti pada waktu-waktu yang kita sangat membutuhkan bantuan. Wa an yaj'alaka mubarakan aina ma kunta. Dan Allah jadikan kita menjadi rajulun mubarak. Seorang yang diberkahi. Al-barakah. Kenapa dikatakan berkah jemaah? Kata para ulama, kasratul khair. Karena banyaknya kebaikan di dalamnya. Maka kalau kita identik dengan rajulun mubarak, laki-laki yang diberkahi atau seorang wanita yang diberkahi, berarti memang dirinya terkarakter memiliki berkah. Makanya manfaat dari kita tak kala kita ingin menjadi manusia terbaik, satu aja kisi-kisi yang diberikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Khairun nas anfa'uhum lin nas. Sebaik-baik manusia adalah bagaimana dia memposisikan dirinya itu bermanfaat. Dan manfaat ini bukan hanya sekedar kita berada di posisi itu, enggak. Apapun yang kita bisa lakukan, yang penting itu bisa membawa kemanfaatan, lakukan. Dari sisi positif, kebaikan. Bahkan hanya sekedar men-share sesuatu, kalau orang mendapatkan manfaat, itu sudah bagus juga. Apalagi kita punya ide, masukan yang bisa membawa untuk manfaatan hari ini, luar biasa. Kenapa? Karena jadilah dirimu menjadi seorang yang mubarakan aina ma kunta. Seperti doanya Nabi Isa alaihissalam, seperti juga doanya Nabi Yahya alaihissalam juga.
Wajah dari mubarakan aina. Karena nggak banyak di antara kita orang yang seperti ini dalam kondisi dimanapun dia memberikan dampak positif. Keberadaan itu bisa menjadikan dampak positif bagi orang, itu sudah identik dengan kau mendapatkan berkah jemaah. Tapi kalau kita nggak masuk sampai level seperti ini jemaah, maka cukuplah kita, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kafuka syarruka aninas, fa inna sadaqatun li nafsi. Tahan dirimu agar tidak memberikan penyakit, derita kepada orang lain, karena itu merupakan salah satu sedekah untuk dirimu. Maka coba kita lihat jemaah, ya, berapa persen bagian dari diri kita ini memang betul bermanfaat kan, jemaah? Betul-betul bermanfaat kan, ya. Dari sisi kehadiran kita, ilmu kita, ucapan kita, perkataan kita, semua tindak laku kita itu betul-betul bermanfaat, jemaah. Ya. Kalau nggak bisa ya udah, kita tahan diri kita agar kita tidak berbuat jahat, karena itu merupakan bentuk sedekah juga. Wa aj'alaka mimman idza utiya syakara wa idza tuliya sabara wa idza asnama istab. Kemudian dia masuk nih di doa yang ketiga, salah satu bentuk 3 tanda kebahagiaan. Kalau ditanya apa sih tanda kebahagiaan diri seorang, mungkin kita bisa membangun dan menciptakan sendiri kebahagiaan kita sendiri juga. Kebahagiaan kita ingin rumah mewah, istri cantik, punya mobil. Kebahagiaan kita ingin dapat jabatan, tahta yang bagus. Kebahagiaan kita ingin dunia ini separuhnya untuk kita. Kebahagiaan kita, pokoknya lain-lain kebahagiaan tadi juga. Tapi kebahagiaan yang real, yang hakiki itu ini, 3 ini juga. 3 ini kalau ada di dalam dirimu jemaah, kau manusia yang paling bahagia. Kenapa? Karena dia merupakan unwan usaha. Unwan itu alamat, tanda. Ya, tanda dirimu bahagia. Apa itu? Idza tu'tiya syakr. Kalau dikasih syukur, itu berat jemaah. Level syukur ini yang ada dalam diri kita itu berat. Syukur itulah yang dituntut untuk kita, bukan pola hidup jemaah. Kalau pola hidup kita nggak akan bisa menandingi level-level di antara kita jemaah. Masih jauh kali jemaah. Ya, karena kita selalu membandingkan nikmat Allah dari hal materi aja. Padahal nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita bukan terfokus dengan materi aja. Lebih dari itu ya. Kemudahan, keimanan, ketakwaan. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala penting. Sehingga untuk masuk ke level orang yang sedikit dalam bersyukur itulah yang harus jadi. Apa kata Allah? Wa qalilun min ibadiyya syakur. Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan fungsi dari ayat ini adalah tak kala kau mampu masuk ke persentase orang yang sedikit itu. Karena Allah mengatakan apa? Wa qalilun, sedikit orang yang sangat sedikit mampu bersyukur kepada Allah. Level yang paling sulit adalah kita masuk komunitas yang sedikit itu dia. Sehingga kalau masuk ke level yang qalilun min ibadiyya syakur, itulah yang paling sulit. Kenapa? Karena banyaknya di antara kita yang sudah Allah berikan kenikmatan, kayaknya kurang aja. Kayaknya belum cukup aja. Kayaknya dia menjadi orang yang kalau kita bisa bilang nggak insecure dia. Ya merasa aku kayak gini. Enggak aja, itu salah. Pokoknya kita pastikan aja di dalam diri kita pagi itu ada 3 hal. Sehat jasmanimu, kau beriman, bisa makan siang sampai malam, dan cukup. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man asbaha minkum aminan mu'afan fi jasadihi wa indahu qutu yawmihi fa ka'annama hizatid dunya bihazafiriha. Seorang syair mengatakan apa? Iza anta za qalba qanu'in fa anta wa malikid dunya sawa. Masya Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau di pagi hari beriman, sehat jasmanimu, dan kau ada bekal 1 hari, seakan-akan dunia itu ada di tangan
genggaman. Apa kata seorang penyair tadi? Kalau kau memiliki hati yang qanaah, maka kau dengan raja dunia itu sama. Kita dengan raja dunia sama. Tapi fokuskan tadi, diberi syukur. Tapi lah, memang karakteristik manusia tadi ini, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna khuliqal insana halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahu khairu manu'a. Manusia itu tercipta dengan halu. Halu itu banyak yang kesah, curhat namanya. Apa-apa mulai update status story di WA, update story di Instagram, update status story di Facebook, bagian maknanya aja Pak. Semua dia akan ceritakan di situ ya. Lagi ngapain masak kangkung pakai sambal terasi pun diambil. Ya, seakan-akan dunia ini ingin tahu kau lagi masak kangkung pakai sambal terasi. Ya. Kenapa ini dilarang? Mengupdate status tentang kenikmatan kita itu dilarang. Secara tidak langsung kita sudah memberikan poin kepada orang yang hasad. Bisa jadi orang yang belum mendapatkan itu, dia akan pesimis di dalam hidupnya. Oh, bahagia kali lah dia ya. Hari ini dia bisa masak kangkung pakai sambal terasi. Sementara sebagian kami aja tak bisa. Nah, itu kurang-kurang aja. Kurang-kurangi kita kalau mendapatkan nikmat. Ditambah lagi apa? Seringnya kita menampilkan kenikmatan tadi, banyaknya nanti antum ya bisa dicurigai gitu. Banyak orang ditangkap KPK gara-gara itu kan. Sedikit-sedikit murah banget. Gol supaya dia belum bayar pajak kan gitu. Sudah, kalau dengan kenikmatan Allah, kalau kasih udah suruh aja, diam aja. Nikmati dia tanpa harus pamer-pamer. Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu kan? Kalau gak ada yang tahu itu kan mati. Tapi kalau orang yang banyak tahu, ya ujung-ujungnya datang kita, Pak dulu kan, pinjam dulu lah cepet kan gitu. Kok kaya kali ada hari ini kan gitu. Nah, tiap hari datang sama kita, kan pening juga kita jadi. Nah, itu jemaah. Wa idza tuliya sabar. Kemudian yang kedua, kalau diuji itu ya sabar. Ujian itu berbeda-beda tingkatannya jemaah. Enggak sama tingkatan saya dengan Anda. Dan ujian itu berbeda-beda di mana antum tinggal. Orang yang tinggal di depan Masjidil Haram berbeda dengan orang yang tinggal di Ulu Nuha ini jemaah. Ujian yang ditinggal di depan Masjidil Haram itu lebih besar ujiannya. Kenapa? Karena dia di tempat istimewa. Level ujiannya itu pun berbeda. Jangan salah itu. Dengan berbagai orang fokus dengan ketaatan, di situ ujiannya jadi. Di situ dituntut untuk ikhlas, di situ untuk memurnikan ibadah, di situ untuk tidak berantak, di situ tidak untuk melakukan sesuatu hal yang berat kali ujiannya. Sementara di sini kita masih bisa senang, masih bisa ngapain-ngapain aja. Nah, tapi itulah dia. Allah tahu ujian di mana kita akan mendapatkan ujian dan di mana Allah Subhanahu wa taala uji kita. Tingkat kesabaran itu penting jemaah. Sehingga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna asyadal al-bala al-anbiya, summal amsal fal-amsal." Manusia yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang semisal mereka, kemudian yang semisal mereka. Karena kita belum masuk level ini, jadi Allah kasih tuh ujiannya itu masih level yang biasa ya, mungkin reguler ya, nanti naik lagi medium, nanti naik lagi ya pro, nanti super pro, nanti naik lagi jadi tingkatan level tadi nih. Di situlah bulan kita paham betapa keilmuan Allah Subhanahu wa taala di luar kapasitas kita jadi. Ada yang orang diuji dengan levelnya seperti ini dia mampu, ada yang Allah kasih ujian baru dikit aja dia nggak mampu. Intinya apa? Balut itu semua dengan kesabaran. Kenapa? Karena semua perkaranya orang yang beriman itu baik. Ya. Gak ada yang buruk. Dapat nikmat syukur, dapat ujian sabar. Itu aja. Nikmat syukur, ujian sabar. Apa kata Nabi SAW di dalam hadis dari Imam Muslim? Ajaban di amril mu'min. Perkara orang yang beriman itu sangat mengagumkan kata Nabi. Kenapa? In asabahu startup, kalau ditimpa keenakan dan lagi enak nih, cair banyak, rezeki mantap,
Setiap hari closingnya luar biasa jemaah. Ya, syakar, fakar, fakar. Syukur itu baik bagi mereka. Wa iza asabahu darra, kalau timpa level nanti ujian, ya nggak closing lah, barang nggak laku lah, ya hapus lah, jatuh, tertimpa tangga, masuk parit lagi dia. Coba sabar, ya udah, memang seperti itu. Coba. Maka itu baik. Kemudian kata beliau, wa iza asnama istaghfar. Yang ketiga, kalau berbuat satu kesalahan langsung istighfar. Kekuatan istighfar itu gak ada tandingannya juga. Ya, bahkan dalam riwayat Imam Tabrani, sekali ada beristighfar akan diampuni dosa kita sebanyak 70 tahun juga. Bahkan kekuatan istighfar ini luar biasa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam aja di dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Ammar bin Yasir tidak pernah meninggalkan istighfar sehari sebanyak 7 sampai 100 kali. Maka ini kita juga bisa menyamai level beliau dengan beristighfar sekali juga. Fa'inna ha'ulai salasatu walus'ah. Karena tiga hal ini merupakan tanda kebahagiaan. Jadi tanda kebahagiaan itu simpel, enggak? Kita harus banyak-banyak kali. Harus ini, harus itu. Ya. Kalau kita tanya sama anak sekarang, level kebahagiaan itu gimana? Level kebahagiaan saya, mungkin saya bisa main Mobile Legends seharian. Mungkin gitu ya, Pak. Level kebahagiaan mana? Oh, mungkin kalau level mama bisa diberikan sama suami suka hati makan Shopee apa aja, kan gitu. Kasih nih tekan aja apa yang mau, kan gitu. Nanti apa yang bayar, kan gitu. Itu level kebahagiaan bagaimana? Kan gitu. Level kebahagiaan bagi para wanita apa? Level kebahagiaan mereka diberikan seminggu untuk hunting jalan-jalan ke Bajak Melati juga. Jalan situ ya kan, tengok yang bagus-bagus tapi murah kan gitu. Data cukup bagi mereka aja. Sekedar cuci mata aja, beli, tidak apa-apa coba. Yang penting mereka sudah dapatkan level kebahagiaan. Tapi level kebahagiaan hakiki ada tiga ini aja. Diberi syukur, cobaan sabar, melakukan semua kesalahan, istighfar. Selesai. Kalau bisa kita lakukan ini dalam kehidupan kita aja, kau orang yang bahagia itu. Kebahagiaan tadi itulah yang dikatakan kebahagiaan. Tapi nyatanya untuk realitanya kita melakukan ini enggak juga. Kasih level ujian dia sering melakukan dosa, enggak dia beristighfar, selalu aja dia ya. Enggak tahu dia melakukan kesalahan apa. Nah, itu banyak di antara kita jemaah. Maka nasallallahu alaihi wasallam semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini tiga hal ini merupakan standarisasi kita mendapatkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, jamaah kaum muslimin ikhwati azani Allah wa iyyakum. Kemudian kata beliau, "Illah." Ini udah tahu kita ya. Kenapa beliau menggunakan uslub ini, retorika ini ya. Illah. Kenapa? Kata Pak ulama, agar si pendengar yang tadi langsung illah, tahu ya. Nah, itu dia fokus. Dia bisa fokus. Apa ini? Apa yang harus diketahui? Berarti dia akan memfokuskan semua pendengarannya, kemudian daya pikirannya akan yang akan disampaikan oleh beliau. Ya. Jadi itu salah satu alat baca indera yang bisa kita gunakan untuk mendapatkan ilmu. Ya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid. Ya. Mencurahkan hati tadi itu ditata dulu. Bagaimana hati tadi ini niatnya, ikhlasnya itu penting. Al-Imam Abdullah bin Umar mengatakan apa? Awalul ilmi an-niyat. Awal ilmu itu ya niat. Niatnya kalau bagus akan memudahkan. Karena hati tadi ini merupakan salah satu sumber yang akan bisa menampungkan ilmu. Inna fi dzalika lazikra. Makanya zikr itu, ya, peringatan itu bisa bermanfaat di man kana al-qalbu. Bagi mereka hati yang masih hidup juga. Al-qasam, yang kedua mencurahkan pendengar. Makanya kata Imam Abdullah bin Umar, yang kedua as-sama, mendengar. Jadi kalau kita disampaikan ilmu kita dengar, kita masukkan ke pendengaran kita apa yang telah disampaikan.
Au al-qasama wa huwa syahid. Kemudian yang ketiga, panca indera yang harus di dalam menuntut ilmu adalah syahid, menyaksikan. Seperti itulah yang kata beliau dalam konteks illah masuk semua kategori ini ya. Ketahuilah, maksudnya pelajari, pahamilah. Ya. Bersihkan hatimu, dengarkanlah dari telingamu, kemudian saksikan apa yang akan disampaikan ini. Arsyadakallah li ta'atihi. Semoga Allah memberikan kepadamu arus itu jemaah. Artinya adalah itu artinya adalah seorang mendapat bimbingan petunjuk kepada yang baik. Itu rusyd namanya. Rasyad, ya. Sabila rasyad, jalan menuju kebaikan. Makanya beliau mengatakan arsyadakallah li ta'atihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbingmu dalam kebaikan untuk selalu kau taat. Kita sudah berada ketaatan, level ketaatan. Tapi untuk istiqomahnya, konsistennya itu butuh jemaah. Kenapa? Karena Allah pun juga memerintahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk konsisten dalam takwa. Karena Nabi nggak bertakwa. Di dalam surat Al-Ahzab Allah katakan apa? Ya ayyuhan nabiyyu taqillah. Wahai Rasulullah, wahai Nabi Muhammad, bertakwa. Jadi kalau kita membaca itu berarti Nabi nggak bertakwa dong? Enggak, salah. Bukan itu maksudnya. Maksudnya Allah ingin menetapkan kepada Nabi selalulah jaga ketakwaan. Itulah kita harus mulai zaman dalam masalah ketaatan. Karena manusia itu dihinggapi rasa bosan, malas, mager, jenuh, apalagi yang namanya butuh. Makanya beliau mengatakan arsyadakallah li ta'ati. Jarang kita yang terwatak di dalam lahir batin kita itu orang yang taat betul juga. Enggak. Ya kita inginlah juga merasakan apa yang dirasakan oleh manusia. Tabiat seperti itu jemaah. Ya, makanya Maryam alaihissalam itu dikarakterkan oleh Allah dalam Al-Quran wa kanat minal qanitin. Beliau itu termasuk orang yang qanit. Qanit itu apa jemaah? Dalam ta'ah. Selalu berada di atas. Kita enggak seperti itu jemaah. Kita masih ada pingin hura-hura, kita pingin main-main, kita pingin bersedar gurau, kita pingin rehat sejenak, kita pingin jalan-jalan, kita pingin refreshing, kita pingin tamasya, kita pingin olahraga. Itu kan semua apa? Tabiat manusia. Tapi beliau mengatakan apa? Arsyadakallah li ta'atihi. Al-Hanafiyah jemaah, itu artinya adalah al-ma'il ila tauhid wal ba'id an-syirk. Al-Hanafiyah artinya adalah seorang yang selalu condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Itu Hanafiyah namanya. Kalau Hanafiyah secara bahasa artinya keran air. Kalau Hanafiyah artinya keran air. Ya, keran air itu kan stabil gitu ya. Sedangkan Hanafiyah itu adalah seorang yang selalu stabil di dalam fokus dalam beribadah kepada Allah SWT dan menjauhkan diri dari perbuatan syirik. Itu namanya Al-Hanafiyah. Al-Hanafiyah itu merupakan millat Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim ini disebut dengan Abu Tauhid, bapaknya Tauhid jemaah. Beliau lah yang memproklamasikan Tauhid itu jemaah. Bagaimana beliau mencari Tuhan? Ya, di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-An'am, kalau dia sudah ragu apakah betul nih sesembahan orang-orang yang ada di kaumnya ini, Allah tunjukkanlah bintang, kemudian bintang hilang. Dia mengatakan la uhibbul afilin, aku nggak suka yang hilang. Ya udah sayang tiba-tiba menghilangkan, repot kan? Kan seperti itu gitu dalam beribadah kepada Allah, akan bertuhan kan gitu. Gak mungkin Tuhan tadi bisa hilang kan gitu. Kita udah betul-betul cinta kepada Tuhan kita, tiba-tiba hilang. PHP kan namanya kan. Kemudian Allah tunjukkan setelah itu ada qamar, bulan. Oh ini lebih cahaya lebih besar. Kalau bulan tadi hilang, maka beliau mengatakan aku nggak suka yang seperti ini. Kemudian datang matahari juga, ini lebih besar lagi. Kemudian hilang lagi seperti itu. Allah tunjukkan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam membantah semua logika pemikiran kaumnya pada waktu itu jemaah.
Makanya beliau disebut sebagai Abu Tauhid, Abu Anbiya. Dan ini yang selalu kita jalankan jemaah ya. Agama para nabi itu Islam, tauhid. Ya. Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-anbiya ikhwatul allat. Para nabi itu saudara sebapak. Ya. Saudara sebapak. Bapaknya satu, wa ummahatun syattah. Emaknya banyak. Maksudnya apa? Ajar visi misinya satu, mengajak kepada tauhid, beribadah hanya kepada Allah, menjauhkan beribadah dalam tauhid. Tapi minhajnya dalam menyampaikan agama kepada kaumnya berbeda-beda. Ada Nabi Musa seperti ini, Nabi Isa seperti ini, Nabi Ibrahim seperti ini, Nabi Nuh seperti ini, beda-beda jemaah. At-ta'budullaha wahdahu mukhlishan lahu din. Inilah yang disebut sebagai Hanafiyah itu. Menjadikan Allah hanya semata diibadahi, mukhlishan lahu din, ikhlas lillah. Mengikhlaskan agama bagi Allah itu berat ya. Memurnikan. Banyak sekali di antara kita yang masih memperjuangkan keikhlasan tadi itu. Karena keikhlasan tadi ini bisa dirusak dari keinginan-keinginan dunia jemaah. Ya, keinginan-keinginan dunia ini yang payah untuk kita tepis. Untuk membangun ikhlas di dalam beribadah aja berat sekali jemaah. Sehingga untuk mendapatkan orang yang betul-betul ikhlas untuk sekarang itu berat. Apalagi sekarang mau ibadah ada di sisi sebuah konten kan. Sebuah konten, semua konten kan gitu. Orang sedekah, tiba-tiba belakang ada kamera aja. Orang ingin memberikan kebaikan, ngasih tahu ini baik, tiba-tiba di belakang ada kamera. Ya. Orang ingin membantu orang di jalan, tiba-tiba di belakang ada kamera juga. Orang ingin berbagi rezeki, tiba-tiba ada kamera juga. Untuk zaman sekarang keikhlasan itu berat karena semuanya itu udah menjadikan cuan, viewers, konten itu berat jemaah. Dan mengajak orang untuk ta'budullah wahdahu mukhlishan lahu din itu juga level berat. Kita ajalah menyuruh istri kita betul-betul ikhlas untuk mengayomi bagaimana dia melayani kita aja pun juga berat juga. Pasti nanti ujung-ujungnya ada kan gitu. Ya, itu kusuk-kusuk badan kita nanti udah pasti jangan lupa ya. Kalau tinggal ya di tengah-tengah ada yang sedikit-sedikit mas-mas itu. Ya, baru kita suruh masak Indomie, ada lagi ceritanya. Bang, bagus gak sih barang ini? Udah paham kita mainnya jemaah. Seperti itulah untuk menjadikan kita itu ikhlas betul berat sekali jemaah. Itu level zaman sekarang. Tapi kalau kita lihat jam cuma tuh Fatimah udah tangannya hancur, nggak dapat dari Ali bin Abi Thalib, dimarahi Ali bin Abi Thalib, sedih dia jemaah. Minta pembantu nggak dikasih Nabi. Gimana itu jemaah? Minta pembantu kan Nabi kasih cuma mau nggak kasih tahu yang lebih baik itu. Kalau kau ke kamar di atas kasurmu, kemudian kau bertasbih 10 kali, kau bertakbir 10 kali, kau bertahlil 10 kali, itu lebih baik dari level istri kita. Bang, awak kecantikan daripada awak. Nggak bisa kita beli alat-alat yang bisa nyapu sendiri. Atau kita beli mesin cuci, ya kita langsung kasih poin lah ya. Bisa deh kita beli mesin cuci baru lah ya. Dia bisa masak dia kan gitu. Dia bisa nyuci juga kan gitu. Dia bisa mandi bau juga pajak biar nggak sendiri kan gitu. Apa sudah ini kan gitu. Itu jemaah ya. Kata Irfan bila azan ya Allah ya. Ini yang paling sulit ya jemaah ya, untuk mengikhlaskan. Wa bidzalika amara Allah jami'an nasi. Oleh karena itulah Allah memerintahkan semua manusia. Enggak ada terkecuali jemaah. Saat iblis sendiri Allah perintahkan untuk betul-betul ikhlas dalam beribadah. Masuk level ujian tadi, coba kau sujud kepada Adam. Mau dia jadi berarti enggak ikhlas dia memang. Dia mengaku dia lebih paten, mengaku lebih hebat jemaah. Sehingga dia menganalogikan api itu lebih baik dengan tanah. Itu mulai kehancuran iblis dan kemudian iblis kata para ulama. Nah, kalau dia menyamakan antara api dengan tanah, dari mana levelnya sama? Enggak sama. Wa khalaqahum laha,
dan itulah inti Allah ciptakan kita. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Jemaah, ada 3 makhluk yang Allah ciptakan. Malaikat Allah ciptakan dari nur. Allah beri mereka akal, tapi Allah nggak berikan mereka syahwat, sehingga mereka terbentuk dengan taat, tidak pernah membangkang, selalu siap dengan apa yang Allah perintahkan. Makhluk yang kedua adalah manusia dan jin. Allah berikan mereka akal dan syahwat. Ya, sehingga jemaah, tak kalah itu manusia ini mana yang lebih didominasi? Akalnya apa? Syahwatnya. Kalau level syahwatnya itu lebih mendominasi dia, maka dia binasa saja. Tidak bisa dia mengekang syahwatnya, tidak bisa dia menghandle syahwatnya. Dan ada makhluk yang ketiga, yaitu hewan, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada mereka syahwat. Akal nggak ada, jangan. Mereka bisa menyalurkan syahwat mereka di mana aja, gitu, hewan-hewan tadi. Tapi na'udzubillah, tak kalah seorang manusia tadi hanya mementingkan syahwatnya, dia lebih buruk dari hewannya. Dia lebih buruk dari hewan. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Mereka punya hati tapi tidak bisa menelaah. Mereka punya mata tapi tidak bisa melihat. Mereka punya telinga tapi bisa mendengar. Ulaika kal an'am. Mereka seperti apa? Binatang ternak. Balhum adall. Bahkan mereka lebih sesat. Tetapi kalau manusia tadi bisa mengangkat syahwatnya dan menggunakan akal pikirannya, maka kata para ulama, dia lebih hebat dari para malaikat jemaah. Dia lebih hebat dari para malaikat. Kita lah manusia yang telah Allah ciptakan makhluk terbaik jemaah. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan manusia itu bisa mengalahkan malaikat. Kenapa tadi? Karena malaikat tadi ini tidak memiliki keinginan syahwat, sementara manusia tadi Allah berikan itu, sehingga ujiannya lebih berat daripada ujian para malaikat. Tak dia memperjuangkan itu, berarti dia akan bisa mengalahkan levelnya para malaikat. Jadi kalau kita pilih, kita mau menjadi seorang malaikat lebih levelnya dari malaikat, atau kita lebih rendah dari hewan tadi jemaah. Wa khalaqahum laha kama qala ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qala Ibnu Abbas, berkata Abdullah bin Abbas, wa kullu makna fil Qur'ani ibadatullah ay yuwahhidullah. Kata tafsir Abdullah bin Abbas, setiap lafaz kau baca dalam Al-Qur'an ya'budun berarti adalah yuwahhidun, mentauhidkan. Al-ibadah wa tauhid. Itu maksudnya jemaah. Fa idza arafta anna Allah khalaqaka li ibadatihi, kalau kau paham bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang menciptakan murni untuk beribadah, itu jemaah. Jadi segala aspek kehidupan kita itu ibadah jemaah. Makanya ibadah itu ada yang namanya vertikal, ada yang namanya horizontal jemaah. Ibadah itu ada yang ibadah mahdoh, ibadah yang ada berkaitan mutaaddi jemaah. Ya, bahkan yang namanya kebiasaan manusia itu bisa mendapatkan pahala ibadah kalau niatnya benar. Tidur aja itu ibadah jemaah. Tapi kalau dia niatkan ingin semangat dalam beribadah, makan pun ibadah kalau dia niatkan semua aja. Dan sebaliknya juga itu bisa mendapatkan dosa tergantung dengan niat dia juga. Karena semua yang Allah ciptakan untuk kita ini bisa mendapatkan nilai pahala yang sangat besar. Bahkan kata Rasulullah SAW, wa fi buti ahadikum sadaqah. Dalam kemaluan istrimu aja dapat sedekah. Mendatangi istri kita pas kita lagi dingin, sedekah. Ya, yuk dekah dulu deh kan gitu. Sedekah apa? Sedekah kita dulu. Bisikan ke telinga. Ya. Kalau istri yang mampu, berapa sedekah kita? Ya, berapa banyak kita sedekah kan gitu. Itu paham. Gitu. Jadi setiap malam Jumat kita bisikan gitu, sedekah. Ya, Pak. Fa'lam annal ibadah la tusamma ibadah illa ma'a tauhid. Ketahuilah yang namanya ibadah enggak dinamakan ibadah kecuali bersama tauhid. Ini mulai menganalogikan ya. Membuat permisalan. Ketahuilah ibadah itu enggak dinamakan ibadah kecuali ikhlas. Tauhid itu kan ikhlas. Sama anna salat, sebagaimana salat itu enggak dinamakan salat kecuali sama tohar, suci.
Di dalam hadis Ali bin Abi Thalib, Nabi mengatakan apa? Miftahus salat tuhur, wa tahlimuha takbir, wa tahliluha taslim. Miftahus salat, kunci salat adalah suci. Baiklah, antum udah pakai pakaian bersih, rapi, wangi, datang ke masjid awal waktu. Sebelum orang azan antum udah di situ. Kemudian antum pilih saf pertama di belakang imam. Kemudian tak kala imam takbir kita takbir sampai sana. Ya. Tapi belum satu yang antum lakukan, antum belum wudhu. Beberapa rakaat antum lakukan tadi dari awal semuanya hitungnya. Rasulullah SAW mengatakan apa? La yaqbalu salata ahadikum iza ahdasa hatta yatawadda. Enggak diterima seorang kalau dia hadas sampai dia berwudu jemaah. Fa iza dakhala syirku fil ibadah, pasti kalau masuk syirik tadi ke dalam ibadah rusak semuanya. Rentetan ibadah yang sangat kecil-kecilan rusak juga. Rusak semuanya jemaah. Kalau hadas iza dakhala fi taharah, seperti hadas kalau masuk di taharah jemaah. Rusak juga. Kama qala ta'ala, ma kana lil musyrikina ya'muru masajidallahi syahidina 'ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin nar khalidun. Orang musyrik tidak mungkin menjadikan menjadi makmur masjid, enggak mungkin lah. Dan orang Nasrani ya takbir masjid. Ada mungkin kayak gitu. Nah, seorang Nasrani siapa BKA-nya? Itu pendeta bulan. Umat lain nih kan gitu. BKN-nya dia pula kan gitu. Macam kemarin kan, pirang dia Pak. Entah apa lagi kan. Biksu-biksu dimasukkan ke masjid. Kurang kali tempat ibadah orang rumahnya. Sehingga toleransi tadi itu harus dimasukkan ke masjid. Untuk apa? Apakah menjadikan masjid itu menjadi bagus gitu? Ini pernah disinggahi biksu kan gitu. Biar langsung gitu. Yang normal-normal aja kan aja kan gitu. Udah akidah imannya nggak sama, dimasukkan pula ke masjid kan gitu. Apa maksudnya dari itu jemaah? Maka dari musyrikin ayat masjid itu udah jelas ayatnya. Nggak mungkin seorang muslim jadi memakmurkan masjid Allah. Ya kalian lah yang harus memakmurkannya. Apa biksu harus memakmurkan masjid kan gitu? Terbalik kan orang sekarang ini jemaah. Sementara orang muslimnya nggak ada di masjid kan gitu. Mungkin karena itu mungkin yang untuk menyindir kan. Gak ada orang muslim kita mau ke masjid dan biksunya yang kan gitu. Nanti kita kasih makan gitu. Rame masjid kita kan gitu. Ya kalau kayak gitu cara nyindir sarkasnya ya masuk kan gitu. Kayak gitu kan. Kalau orang nanti hai ini kuing apa kan gitu. Orang mau masuk lagi yang kedua kali bingung kan gitu. Kemarin ada biksu. Besok ada perayaan pendeta di situ gitu. Besok juga ada perayaan yang lain jadi fungsional jadi masjid tadi kan tergantung kondisi dan keadaan kan gitu. Jadi tinggal dirubah aja itu bukan masjid menjadi rumah ibadah. Rumah ibadah kan bisa dimasuki semua kalangan kan gitu. Apapun akidah Anda yang penting ini rumah ibadah. Itu na'udzubillah ya. Maka lil musyrikin ya'muru masajidallah syahidina 'ala anfusihim bil kufri ulaika habitat a'maluhum wa fin nar khalidun. Jelas sekali ayat jemaah. Jelas sekali ini ayat ini yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an. Fa idza arafta anna syirka idza khanat al-ibadah afsadaha wa ahbata al-amal wa sara sahibuhu min al-khalidin fin nar arafta anna ahamma 'alayka ma'rifatu dzalik. لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها تعالى في كتابه. Kalau kita sudah paham yang seperti ini jemaah, maka wajib bagimu untuk kau ketahui 4 kaidah yang mana telah Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Apa kaidah yang pertama? Al-qaidatul ula أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر لجميع الأمور ولم يدخلهم ذلك في الإسلام. Kaidah yang pertama jemaah. Orang kafir di zaman Nabi, orang musyrik di zaman Nabi, Abu Jahal, Abdullah bin Khalafnya, semuanya pembesar Quraisy pada waktu itu yang diperangi Nabi, mereka yakin, seyakin-yakinnya. Terpatri di dalam sanubari mereka
bahwasannya sang pencipta, sang pemberi rezeki Allah, yang menghidupkan mematikan Allah, yang mengurusi alam ini Allah. Mereka hanya jadikan Hubal, Lata, Uzza, orang-orang soleh tadi ini hanya sebagai apa? Perantara mereka aja jemaah, yang bisa menyambung hajat mereka jemaah. Tapi tak kalah mereka dalam kondisi terpuruk, paceklik, semuanya tetap memanggil Allah. Kakek Nabi aja, Abdul Muthalib, tak kalah diserang Abraha jemaah. Apa yang dikatakan dia kepada Abraha? Aku pemilik pantauan dan kambing-kambing ini, sementara itu sudah ada pemiliknya. Dia jemaah. Musyrik loh, musyrik. Tapi dengan keyakinan dia, tauhid rububiyahnya ada jemaah. Lah orang Islam mengerti tauhid rububiyah juga, meminta kepada selain Allah. Dalam urusan beras pun juga ini. Makanya lebih mengenaskan lagi, dalam urusan rezeki pun juga ngadu nasib, main sebab jemaah. Kan itu nggak tahu, tanda dia nggak beriman kepada Allah. Tauhid rububiyahnya mana? Kan yang disalahkan siapa? Kalau dia nggak menang, HP-nya aja, dipukulnya HP rusak, nah pendingin banyak. Tapi tadi nggak membuat mereka sadar, itulah dia. Betul lah kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Awal kerusakan kemaksiatan itu memang al-jahlu bi ma'rifatillah. Semua kemaksiatan yang dilakukan seorang itu memang bodoh dalam mengenal Allah. Kalau dia tahu Allah, yang dengan baik dia akan nasib. Siapa yang akan menang dengan bandar jemaah? Akan menang gitu ya, kasih poinnya sudah jackpot katanya, win katanya gitu. Bisa terungkap jemaah, habis ya tergadai semua. Ya, sak rumah tergadai, ya, sak kereta tergadai, sak bini pun mau tergadai jemaah. Ada gitu loh, bininya mau digadai dia jemaah. Alhamdulillah kan gitu. Gara-gara tadi virus tadi ini, penyakit tadi ini. Kalau udah kecanduan seperti ini udah berat ya. Itu yang kurang untuk zaman sekarang ya. Tauhid rububiyahnya udah nggak ada. Ya, capek dia kerja ya. Depan dapat dia gaji 300.000 jemaah. 250.000 main. Jadi pun bawa pulang. Pun bawa pulang gitu. Nah, ikhlas nanti cuma dapat segininya bang. Harus yakin tauhid rububiyah. Sebuah 300, gimana sudah pukul dia makan sama dia. Sakit istri mata, cuma segini bang. Ya udah nggak apa-apa, ikhlasnya. Ya, udah mental miskin, akidah miskin, rusak sebenarnya. Ya, lihat orang kafir gitu. Orang kafir itu harus yakin. Kalau meminta kepada Allah, minta kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Luqman, "Fa idza rukibu fil fulki da'a Allah mukhlishina lahu din, falamma najjaw bil barri idza hum yushrikun." Kalau mereka telah mengambing dalam paceklik dalam kapal, mereka meminta kepada ikhlas. Maka kalau tahu ingin tahu keimanan seorang, siapa Tuhannya mereka, itu tak kalah dalam keadaan genting ya. Saya pernah di pesawat perjalanan ya, dari Turki jemaah ya, turbulence jemaah. Samping awak udah bercakap-cakap agamanya udah tahu kita Nasrani, Kristen gitu. Bapak Kristen. Cerita lagi ya. Turun aja bang, langsung diomongin Allahu Akbar katanya. Aku bingung ya kan. Mau tanya bapak agamanya apa, udahlah masalah ya kan. Tapi satu yang saya yakini, nah, apa yang ditulis oleh beliau ini betul ya. Iya. Para musyrik ternyata meyakini sang pencipta adalah Allah, yang mematikan adalah Allah. Ya. Adapun Tuhannya Allah, Yesus, Ruhul Kudus itu perantara aja bagi mereka aja. Ya. Seperti itu jemaah. Tapi apa jemaah kata beliau? Walam yudkhiluhum zalika fil Islam. Masukkan ke dalam Islam. Tidak masukkan. Dalil qaul ta'ala, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardh amman yamliku as-sam'a wal absar wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah qul afala tattaqun." Ini kaidah yang pertama.
Jadi orang yang mengingkari rububiyah Allah itu kata para ulama nggak Allah di dalam dirinya kecuali apa? At-takabbur, kesombongan, wal kibriya. Dan itu hanya ada satu di dalam manusia, Fir'aun. Ya. Jadi orang yang mengingkari rububiyah Allah itu sifat identik dengan ya. Dan Firaun sendiri pun sebenarnya enggak menjadi seorang yang betul-betul mengingkari Allah, enggak. Banyak ayat Allah sebutkan bahwasanya dia mengaku ada Tuhan. Di dalam surah An-Naml Allah katakan apa? Wajahadu biha wastaiqanat anfusahum zulman wa 'uluwan. Dia mengingkari tapi apa? Di dalam hatinya dia yakin. Dia. Baik, kemudian kita masuk ke kaidah yang kedua, al-qaidatus tsaniyah. Kaidah yang kedua. Alam yaquluna ma da'awnahu wa tawajjahna ilaihi illa li ta'allabatil qurbati wasyafa'ah. Ini pembahasan sudah kita bahas di Nawaqidul Islam. Ya, di pembatal Islam yang kedua. Man ja'ala bainallahi wa bainahu wasa'id. Ya. Itu. Ini dia pembahasan kita ini. Mereka meyakini bahwasanya tak kala mereka meminta kepada selain Allah patung, kuburan, keris, itu hanya sebagai wasilah saja. Tidaklah kami jadikan itu litalabil qurba wasyafa'ah. Hanya untuk mendekatkan diri dan meminta syafaat. Ya, ini sudah kita bahas. Kita cepat aja ya. Padahal qurbati qaul ta'ala, dalilnya mereka menjadikan itu sebagai perantara kedekatan aja. Walladzina takhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. La na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Hanya mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya jemaah. Jadi kondisi para alim ulama, orang soleh, para habib itu seperti itu jemaah. Mereka menganggap ini merupakan orang-orang pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa dalilu syafaat. Mereka minta syafaat wa yaquluna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'a'una indallah. Orang-orang ini akan bisa memberikan syafaat kami di sisi Allah. Itu anggapan mereka. Nanti kami akan diberikan syafaat. Kami punya orang-orang khusus ya. Kami punya kakek nenek moyang, kakek kami bisa menyelamatkan kami. Itu dia. Wasyafa'atu syafa'atan. Syafaat itu ada dua aja. Syafaat manfiyah, syafaat musbatah. Syafaat yang ditiadakan dan syafaat yang ditetapkan. Dan syafaat yang ditiadakan adalah maka tutlabu min ghairillah fi ma la yaqdir alaihi Allah. Yang diminta kepada selain Allah, yang diminta tidak mampu aja. Itu ciri-ciri syafaat yang manfiyah. Yang diminta kepada selain Allah. Gitu ya, syafaat ini nggak bisa kecuali dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan syafaat ini juga nggak bisa diminta kecuali dengan kemampuannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wa la khulwatun wa la syafa'ah wal kafiruna humus shalihin. Wasyafa'atu musbattah. Syafaat yang musbattah ya, dia la tutlabu min Allah. Diminta kepada Nabi Muhammad, meminta kepada Allah, bukan kita minta kepada Nabi. Itu salah ya. Minta kepada Allah agar Allah memberikannya kepada Nabi dan Nabi memberikannya kepada kita juga. Karena Nabi nanti datang di hari kiamat di kasus syafaatul uzma jemaah. Para manusia yang sudah kebingungan dari Nabi Adam sampai akhir umat nanti semua datang kepada Rasulullah. Apakah Nabi langsung mengatakan kuberi syafaat? Kok ada pula sekarang orang seperti itu mengatakan bisa memberikan syafaat? Ya, saya cocok harganya aja. Cocok harga syafaat. Ya. Karena syafaat itu ya seperti itu, memberikan manfaat kepada orang dan bisa mendapatkan manfaat. Itu syafaat. Kalau dalam masalah peradilan, syafaat ada. Ya, kalau dalam masalah fikih peradilan, syafaat ada. Ya, kita bisa memberikan syafaat kepada orang. Ya, masalah peradilan. Atau kalau melamar sini, siapa yang akan memberikan syafaat dengan Ustaz nih? Ustaz kasih syafaat saya. Kalau bisa masuk sini, gitu. Itu syafaat ada dalam masalah seperti hukum seperti itu.
Nah, maka syafaat itu tidak bisa masuk kalau sudah di ranah hakim dia. Jadi sudah masuk di ranah pengadilan, itu nggak akan bisa diberikan syafaat. Mau dibayar berapapun seharusnya nggak bisa juga. Tapi namanya kita urusan Republik Indonesia ini, mau katanya bagaimanapun udah divonis gantung diri pun bunuh, tetap bisa nego-nego berapa cocok kan gitu. Tapi di zaman itu nggak bisa jawab ya. Rasulullah SAW mengatakan tidak ada yang namanya syafaat kalau sudah kena. Kalau udah diputuskan nggak ada syafaat, nggak bisa gitu. Syafaat musbatah ya itu telah minallah, diminta dari Allah, minta kepada wasyafi muqarrabun syafaat, dan memberi syafaat memang dimuliakan dengan syafaat. Ya kalau kita ingin dapat itu jamaah, apa tipsnya jamaah? Apa tipsnya jamaah? Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Jabir bin Abdullah, ya, man sami'a nida faqala Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati wa tamma was-salatu qa'imati Muhammadin wasilat wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmud wa halal syafaat. Siapa yang mendengar azan kemudian mengatakan doa itu, halal syafaat. Halal bagi syafaat di hari kiamat. Jangan lupa dengan zikir setelah azan. Wal mas'ul lahu, dan orang yang diberikan syafaat, man radiya qawlu, ucapannya itu diridhoi, wa amal, dan amalannya juga diridhoi, ba'da izin, setelah izin. Izin itu penting jangan. Karena nggak mungkin keluarnya izin tadi ini dengan orang yang sembarangan, pasti orang yang khusus yang telah Allah berikan jangan. Dan yang akan memberikan syafaat nanti di hari kiamat pun banyak jangan. Bukan Rasulullah aja jangan. Yang akan memberikan syafaat di antaranya para malaikat bisa, para nabi dan rasul bisa memberikan syafaat. Kemudian Al-Quran bisa memberikan syafaat. Kemudian keluarga kita juga bisa memberikan syafaat. Para yang meninggal fisabilillah bisa memberikan syafaat. Seorang anak yang meninggal sebelum balik bisa memberikan syafaat. Banyak bisa memberikan syafaat. Tapi syafaat Nabi yang khusus bagi Nabi itu hanya 3 saja. Yang pertama syafaatul uzma, syafaat yang nanti di padang mahsyar. Yang kedua syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir jannah untuk penduduk surga agar masuk ke surga. Jadi orang yang sudah divonis surga itu semua tertahan di surga dia. Semuanya. Saat Nabi Adam dari awal sampai akhir tertahan. Karena pintu surga nggak akan dibuka kecuali dengan Nabi SAW. Maka Nabi SAW akan membuka pintu syafaat dan penjaga pintu surga akan mengatakan, "Man, siapa?" "Aku Muhammad." Penjaga surga menutupi. Dengan mula aku diperintah buka. Dan masuklah yang pertama sekali adalah Rasulullah SAW dibarengi dengan umat Nabi SAW. Karena kata Nabi adalah nahnu akhirul qaum awwaluna yaumil qiyamah. Kita di akhir kaum, tapi nanti di hari kiamat yang pertama sekali. Maka rugilah ya. Kalau kita sudah hidup di umat Nabi, kita mencari lagi, ya, kita mau keluar lagi dari selain agama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu sangat merugi jemaah. Wa tasqulahu man radiyallahu qawluhu wa 'amalu ba'da izin, setelah melakukan izin jemaah. Kemudian yang ketiga syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat Nabi kepada Abu Thalib, paman Nabi. Ya, khusus itu 3 aja. Selainnya enggak ada. Umum semuanya. Semua bisa memberikan syafaat. Nabi memberikan syafaat kepada Abu Thalib. Apa itu syafaatnya? Nabi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Abu Thalib jangan dimasukkan dalam neraka. Enggak dikasih kepada Allah. Kemudian Nabi minta lagi agar diringankan azab. Allah kasih juga. Dan paling ringan azab penduduk neraka ya Abu Thalib, tidak ada yang lain. Cuma satu aja, Abu Thalib. Ya, kalau minta level yang teringan lagi nggak ada. Abu Thalib doang yang satu manusia yang level azabnya paling ringan. Dipakai sendal dari neraka mendidik mata. Sehingga kata para sahabat kepada Nabi, apa yang menjadikan Abu Thalib itu mendapatkan manfaat dari dunia Rasul? Setelah perjuangannya Abu Thalib, laula ana katanya, kalau bukan karena aku, lakana fi dahtah minan. Pasti dia udah di dalamnya di neraka dia. Tapi karena doa Nabi, dia nggak di dalam itu, cuma dipakaikan sendal dari neraka aja. Kalau ta'ala
Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, siapa yang bisa memberikan syafaat di sisinya setelah mendapatkan izin dari Allah. Izin. Itu penting. Al-qaidatus salisah, kaidah yang ketiga. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam zahara fi al-unasin mutafarriqina fi ibadatihim. Dahulu Nabi hidup di manusia-manusia berbeda-beda peribadatannya. Yang salah, Nabi itu hidup di zaman yang memang manusia itu banyak macam ragam ibadah-ibadah dan penyembahan mereka jemaah. Minhum ya'budu syams. Di antara mereka ada yang menyembah matahari, ada di zaman Nabi. Wal qamar, ada yang menyembah bulan. Wa minhum ya'budu malaikat, ada yang menyembah malaikat. Wa minhum ya'budu anbiya, ada yang menyembah para nabi. Wa wasalihin, ada yang menyembah saleh. Wa minhum ya'budu asydar wal hajar, ada yang menyembah batu dan pohon. Coba tengok di jemaah. Semua yang disebutkan oleh beliau ini baik-baik semua nih. Ya, orang baik, benda baik, semua baik. Ya, tapi kalau orang sekarang ada pula yang beribadah kepada yang jahat ya. Nggak tahu statusnya gimana, ya bejatnya dia, jahatnya dia, jadi Tuhan. Khomeini ya. Khomeini itu jemaah, kuburannya itu disembah jemaah. Entah apa kiprahnya di dalam peradaban manusia jemaah, ya nggak tahu kita. Seperti itu jemaah. Jadi kan bahkan orang yang membunuh Ali bin Abi Thalib jemaah itu disembah mereka jemaah. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib? Siapa? Abdurrahman bin Muljam jemaah. Disembah mereka, patungnya dibuat jemaah. Kuburannya disembah. Nggak ada kebaikan sedikit pun kan di dalam diri mereka, tapi jadikan sembahan. Itu bedanya dengan orang dulu sekarang. Kalau sekarang tak apa disembah. Dapat sikit yang mistis-mistis disembah, dapat sikit yang ini disembah, dapat sini ini jadikan ini keramat. Tak tahu sejarah gimana. Ya, sapi pun disembah ya. Sapi ya, kalau di Solo itu apa tuh? Namanya Kiai Slamet ya. Kiai Slamet itu ceritanya nih, konon katanya dia seorang kiai yang alim, ya, tapi meninggal si kiai tadi. Masuklah ruhnya ke sapi bule, kan gitu. Reinkarnasi jadi sapi lah gitu bahasanya. Reinkarnasi jadi sapi dia. Jadi beranak pinak lah dia jadi sapi-sapi tadi nih. Kerbau-kerbau ini ada anak-anaknya Kiai Slamet, kecil-kecil dia, kerbau-kerbau kecil jadi kayak gitu ya. Apa yang mereka lakukan ya? Di setiap tanggal 1 Syuro atau 10 Muharram ya, mereka akan mengeluarkan sapi tadi. Jadi kalau sapi tadi ini jalan ke masyarakat itu udah menyediakan makanan, ya, udah nanti dia makan, nanti dia telek, dia mah berubuk teleknya dia mah berkah. Waduh, jemaah, mulia kali sapi itu ya. Kita tai bini kita aja pun jarang mau yang kita jemaah. Cantik-cantik apa bini kita, upilnya pun kadang kita jorok kali kok dia. Jijik kita jemaah gitu. Ini kok bisa akal manusia yang begitu sehatnya, kok bisa ngambil tai sapi seperti itu diusapkan ke wajahnya, disimpan jadi jimat ya, dibuang sayang gitu. Nasallallahu alaihi itu mengerikan jemaah ya. Jangan bilang itu nggak ada ya, jangan bilang itu nggak ada, jangan bilang nggak mungkin nih ya. Kesyirikan zaman dulu itu terjadi di zaman sekarang. Orang sekarang ini kan masya Allah ya, dan begitu canggihnya, begitu luar biasa. Enggak, kalau begitu canggih, kenapa peradaban itu masih ada sampai sekarang ya? Masih mereka menundukkan kepada selain Allah, masih mereka taat kepada selain Allah, masih mereka juga. Itulah kita ya Pak. Jangan menganggap bahwasanya itu enggak ada terjadi untuk sekarang ya Pak. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan generasi kita seperti doanya Nabi Ibrahim, wajnubni wa baniya na'budal asnam jemaah. Baik. Wa minhum ma ya'budul anbiya wa minhum ma ya'budul salihin wa minhum ma ya'budul asydar wal hajar. Ragam-ragam peribadatan itu ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa? Wa qatalahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetap diperangi Nabi. Maksudnya apa jemaah?
Maksudnya kalau ini terjadi zaman ini ya, orang yang menyembah gadget misalnya, ya, dia sembah itu, ya, dia buat menara Mobile Legends misalnya kan gitu. Kita katakan ini nggak bisa diperangi, dia nggak menyembah, dia nggak melakukan syirik. Siapa bilang kan gitu? Jadi syirik itu bukan hanya datang ke kuburan, kan gitu maksudnya, kan gitu. Syirik itu bukan datang minta berkat ke kuburan aja, itu salah. Jadi kalau kita menganggap bahwa syirik itu datang ke kuburan minta sholat di atas kuburan, itu syirik. Sementara yang kayak gini-gini, meminta berkat kepada wali, meminta berkat kepada habib itu nggak syirik. Lo apa bedanya? Bukan gitu kata beliau. Itu maksudnya dia, Pak. Kalau di zaman Nabi juga ada berbagai jenis bentuk ibadah. Nabi tetap katakan perang, kan gitu. Wadalil qaul ta'ala, kemudian beliau sebutkan dalil-dalilnya ya di dalam Al-Qur'an ya tentang peribadatan tadi ini. Dalil qaul ta'ala wa qatilu hatta la takuna fitnatun wa yakuna dinu kullu lillah. Fadalil syams wal qamar qaul ta'ala wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyams wal qamar la tasjudu lisyamsi wa la lil qamar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum ta'budun. ودليل الملائكة ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون ودليل الأنبياء قوله تعالى إذ قال يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق الآية ودليل الصالحين قوله تعالى قل للذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويله أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. Dalilnya lengkap beliau. Hadis Abu Waqid al-Laitsi, hadis Abu Waqid al-Laitsi ini cerita bagaimana terjadi di perang Hunain jemaah. Sebagian para sahabat Nabi baru masuk Islam pada waktu itu. Baru masuk Islam, baru mengenal Islamnya. Hudasa ahdin bi kufri. Lewatlah di samping pohon yang dijadikan oleh orang musyrik menjadi tempat itikaf. Kita juga seperti itu jemaah. Ada tempat ibadah jadikan itikaf, ritual ibadah. Ya. Kalau di Jawa banyak ya jemaah ya. Kalau di Jawa itu sikit-sikit keramat. Orang ngadu nasib itu wangsit namanya jemaah. Cari wangsit ya. Jadi saat itu kuburan itu besar. Sak rumah ini ada sebesarnya jemaah. Masjidnya ada kuburan besar. Nanti di situ orang tuh nginap seminggu ya kan. Keluar dari hitam nanti badannya kan. Ya, dah cari wangsit seminggu. Seperti itu. Nanti ke gunung sana cari wangsit jemaah. Pokoknya seperti itulah mereka ya. Banyaknya yang saya lihat semasa saya tinggal di sana seperti itu. Banyaknya mereka mengadu nasib jemaah. Itu mirip juga terjadi di zaman Nabi. Nabi pernah di perang Hunain menjumpai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada waktu itu mereka lewat di nama pohon sidrah, pohon bidara ya sidrah. Yakufuna indah wa yanatu Nabi aslihatah. Mereka gantungkan pedangnya, ya biar ampuh katanya kan gitu. Kita kan pakai jimat-jimat kan seperti itu kan ya. Antum lupa buat jimat antum balik pulang tuh. Kerja tuh di Pelawan, rumah di Johor kan gitu. Udah sampai merayap lupa jimat awak kan gitu. Balik lagi kan gitu. Karena kayak gitu udah terkedekantungan hati juga. Sehingga tersuges kita. Karena kalau kita nggak pakai itu siap. Seperti itulah anggapan orang musyrik. Jadi digantung dulu pedangnya. Nanti kalau pas lawan bisa lanjut jemaah. Ya, nggak ada jemaah. Itu berani nggak? Misalnya ada orang kayak gitu. Ya, cak, tolong tanganku nih ya. Aku kebal. Sini potong. Ya, tanggung jawab ya. Pas potong putus gitu. Tebal. Bismillah, Allah, putus. Bingung dia kan? Oh, tangan putus. Ya, yang dilempar batu itu kan. Dan isi dia dilempar batu besar. Oh, patah pulang aja bang. Wah, kasihan lalu batu kan. Retak punggungnya aja bang. Sangkanya udah hebat dia kan. Ya, di setel-setelnya pula batu besar pula dilempar semua batu. Mau kecil dulu kenapa kan gitu? Batu-batu kerikil dulu kan. Gimana? Sakit? Enggak. Naik lagi lempar kan batu bata. Ya ini batu besar langsung coba.
selesai dulu waktu kan jemaah. Kasihan kalian dengan jemaah. Dia mau coba-coba kayak gitu kan gitu. Kurasa dia belum itu tuh ya, belum berendam di air 7 warna, diambil dari sumber ini dan sumber itu, belum tuh pas itu ya. Nah, sementara kaum musyrikin cuma menggantungkan pedangnya tadi itu di pohon sidrah tadi coba. Lewat sahabat Nabi yang dinamakan Zatu Anwat coba. Lewat sahabat Nabi bilang juga kepada Nabi, ya Rasulullah, kata waktu kaum musyrikin itu. Mereka buat kayak gitu. Kita nggak ada kayak gitu Nabi. Kan gitu. Enak juga ya kita punya kayak gitu kan gitu. Apa kata Rasulullah SAW? Allahu Akbar. Nabi bertakbir menunjukkan apa perkara ini mungkar. Jangan. Inna hasunan. Inna hasunan. Sunan itu arti tariqah. Jalan. Jalan-jalan. Metode. Kultum yang kalian ucapkan tadi. Walladzi nafsi biyadihi, demi Allah, kami qala Bani Israil. Itu seperti ucapan Bani Israil kepada Musa. Ija'alana ilahan kama lahu ahli. Mereka minta tabarruk, berkah, minta berkah, meminta keberkahan dari pohon tadi jemaah. Itu enggak boleh. Dan kenapa kata para ulama di situ tidak dikafirkan? Jawabannya para sahabat pada waktu itu baru masuk Islam. Karena mereka nggak tahu itu yang seperti itu dilarang. Setelah mereka tahu itu yang dilarang, mereka bertaubat kepada Allah SWT. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsiratin wa yawma Hunain iz a'jabatkum kasratukum walam tughni ankum minallahi syai'an. Jadi perang itu banyak ya para sahabat Nabi, tapi Allah kasih kekalahan pertama aja. Tapi kemudian Allah kasih kemenangan. Tadi karena banyaknya orang-orang yang baru masuk Islam nggak ngerti jemaah. Baik, itu maksud dari kaidah yang ketiga ini jemaah. Ternyata peribadahan tadi ini bukan hanya terpatok dengan apa? Akan kuburannya. Syirik itu lebih umum dari itu juga. Syirik itu masuk semua aspeknya. Ya, yang jelas menunaikan ibadah kepada Allah, zahir dan batinnya itu sudah masuk ke kategori syirik. Bahkan ucapan kita, masya Allah wa syi'ta aja, sudah syirik jemaah. Bahkan ucapan kita untuk ada saya, sudah kesyirikan jemaah. Seperti itulah tipisnya kesyirikan yang sangat dijaga oleh Rasulullah SAW. Terakhir jemaah. Al-Qa'idatul Rabi'ah, kaidah yang keempat, anna musyriki zamanina aghlaw syirkan minal awwalin. Orang musyrik zaman kita ini lebih parah kesyirikannya di zaman dulu. Di anal awwalin yusyrikuna fi raha. Kalau mereka itu melakukan kesyirikan tak kalah senang aja, lagi happy, lagi hoki, baru buka syiriknya. Wa yukhlisuna fi siddah. Tapi tak lagi baca lagi genting, mereka betul-betul mengikhlaskan ibadah. Wa musyrik zamanina, dan sedangkan musyrik zaman kita ini daimun fil khawasyidah, susah senang berbuat syirik ya. Susah senang berbuat syirik ya. Mau caleg buat syirik ya. Sudah jadi caleg buat syirik jemaah. Semuanya jemaah ya. Mereka lakukan itu ya. Jadi bingung kita kan gitu. Kemudian udah nggak terpilih, langsung gila dia kan gitu. Udah tua, udah kaya banyak duitnya, udah melakukan kesyirikan ini dan itu ya, datang ke bah ini, bah itu kan, nggak tembus juga dia, nggak jadi juga dia. Habis fasiran dunia wal akhirat, rugi dunia akhirat jemaah. Itu beda kali dengan orang dulu jemaah. Sehingga Allah katakan apa? Iza rutibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahuddin falamma najjahum ilal barri idahum yusyrikun. Baik, barakallahu fikum. Nasallallahu alaihi alhamdulillah selesaikan kita dari pelajaran kita yang kedua ini di kitab Fawaid. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah bisa mengamalkan itu. Baik. Ada pertanyaan sebelum kita akhiri teman? Tafadhal mashkuran. Pada Allah selalu pertanyaan kepada Ustaz. Namun sebelum ke pertanyaan lain, pada Ustaz sedikit pertanyaan Ustaz, yaitu sama seperti atau mungkin yang kita ketahui dari keadaan masa bukan kesyirikan itu barangkali bukan sebuah dosa yang dianggap dahsyat.
Kalau dibandingkan mungkin dengan dosa seperti membunuh, kemudian juga seperti mutilasi. Tapi kalau mendengar berita tentang pembunuhan atau perampokan, itu ya rasanya tidak sewah ketika ada berita tentang kesyirikan. Gitu. Nah, ini bagaimana kira-kira kita dalam menanggapi fenomena ini? Oke, baik. Ini merupakan salah satu inti dasar niatan dari sang penulis. Kenapa beliau menulis tentang tauhid ya? Karena di zaman beliau itu hidup manusia yang menganggap bahwa dosa besar itu lebih besar dari syirik ya. Nah, kalau di zaman beliau mereka menganggap bahwasanya membunuh dan durhaka kepada orang tua itu lebih dari kesyirikan. Sehingga beliau tulis ini sebagai upaya memberitahukan taklimun nas, memberi ilmu kepada manusia bahwasanya nggak ada lagi dosa yang lebih besar dari kesyirikan. Kemudian yang kedua jemaah, edukasi di dalam masyarakat mengenalkan kepada mereka apa itu syirik dan tauhid memang minim sekali jemaah. Dan inilah yang membedakan kita dengan yang lain. Tak kala kita fokus di sektor ini, mulailah kita akan melakukan cobaan-cobaan yang disebarkan kepada kita. Padahal kita niatnya baik nih ya. Kita mengajak kepada pemurnian tauhid, tapi dianggap di sebagian manusia dakwah tauhid inilah dakwah yang kaku, dakwah pemecah belah umat. Semuanya dikesankan kepada para dai-dai mereka, tauhid ini nggak penting. Ya, tauhid ini merupakan sesuatu yang nggak harus dibahas. Yang harus dibahas itu bagaimana kita akhlak kita kepada orang tua, bagaimana kita bermuamalah dengan manusia. Hablum minan nas itu betul-betul ditekankan aja. Jadi kita tengok kalau orang ya melakukan sebuah kesalahan misalnya, ya contoh nih ya, contoh yang paling nyata aja Pak. Orang sudah menganggap sebuah perbandingan ya. Ada orang wanita bercadar misalnya, seorang wanita bercadar misal, seorang wanita bercadar. Kemudian ada seorang wanita yang non muslim, kafir lah, Nasrani. Kemudian si wanita bercadar ini melakukan sebuah kesalahan. Ya, pasti orang sudah menilai jelek sekali. Katakan ini lebih baik daripada si A kan gitu. Sampai seperti itu aja. Minimnya literasi di dalam ilmu membaca, mereka bisa menyamakan bahwasanya si Nasrani ini tetap lebih baik dari si wanita bercadar itu. Padahal kita bilang enggak. Kesalahan individu kalau ada yang mengenal, ya udah, tapi tetap akidah. Di atas tauhid itu lebih baik dia, lebih lagi, jutaan lebih baik dia. Kan gitu penilaian orang sekarang kan gitu. Tak kalau kita udah baik kepada manusia baiklah Anda gitu. Tapi kalau kita hubungan kita kepada Allah seluruh apapun, ya udah nggak dipandang manusia kan gitu. Itu menjadi kenapa kalau kita membunuh orang itu kan berarti buruk menurut manusia kan gitu kan. Kalau seorang melakukan menyembah kepada selain Allah, ya itu menurut mereka biasa. Yang penting kok nggak merusak untuk orang lain kan gitu. Walaupun kita merusak tatanan Allah, merusak hak Allah itu biasa bagi mereka. Nah, seperti itulah kacamata orang menganggap orang itu baik dan buruknya hanya berkaitan dengan hubungan manusia. Adapun dengan hubungan Allah, mereka nggak peduli dengan itu. Sampai kategori syirik itu adalah tak kalah kau iri dengan orang lain, kau syirik banget lah kan gitu. Kita kan daerah, ini syiriknya apa maksudnya kan gitu. Maksudnya itu kau jangan hasad, kau jangan ini, itu syirik menurut mereka dia. Tapi ada yang tak tahu bahwasanya syirik itu beribadah kepada selain Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu. Next pertanyaan ada yang bertanya? Ini ada. Saya mau tanya Ustaz. Ya. Kenikmatan tertinggi di surga adalah ketika semua ahli surga bisa melihat wajah Allah dan hidayah. Sementara di surga itu bertingkat, yaitu nama-nama si penghuni surga itu seperti. Jadi sepertinya ada kontradiksi gitu ya. Kalau dia sudah mendapatkan kenikmatan tertinggi itu, untuk apa lagi ada kontradiksi? Gitu. Baik.
Pertanyaan dari Bapak ini jangan seakan-akan ada kontradiksi antara nikmat satu dengan nikmat lain. Kenapa kok harus diberikan nikmat tertinggi dengan nikmat yang ini? Kalau sudah dapat nikmat ini ya udahlah kan gitu. Baik. Kita aja sebagai manusia, kita sangat menginginkan mendapatkan nikmat yang berbeda dengan yang lainnya. Maksudnya apa? Satu contoh, tak kalah si fulan mendapatkan reward yang sama, 300.000 atau 300.000, tapi si fulan dapat reward yang berbeda. Dibedakan dia misalnya dapat gift yang lain. Itu aja udah menjadikan kita, aduh, enak kali dia gitu kan ya. Aduh, luar biasa ya dia gitu. Seperti itulah juga kita aja nanti. Kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan itu nikmat tertinggi nanti, agar nanti kita terbedakan. Siapa yang akan mendapatkan nikmat yang tertinggi tadi ini, sehingga nikmat yang sudah kita dapatkan tadi ini, yang sudah kita merasa cukup itu, ternyata ada nikmat yang lebih besar dari itu, yaitu mengingat wajah Allah. Sehingga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, puncak dari kenikmatan surga tadi ini adalah kalau kita mampu melihat wajah Allah, sampai-sampai penduduk surga sudah mengklaim di hadapan Allah, ya Allah, apalagi nikmat yang akan kau berikan? Bukankah kau sudah memutihkan wajah kami? Bukankah kau sudah memasukkan kami ke dalam surga? Bukankah kau sudah memberikan ini dan itu? Semua disebutkan oleh penduduk surga nikmat. Maka siapa hijab? Kemudian dibukalah hijab tadi, maka hilanglah semua nikmat-nikmat yang telah mereka rasakan, seakan-akan itu syirik. Gak ada sebanding dengan tak kalah sudah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita jangan puas tak kalah kita ingin meraih sesuatu yang bisa lebih tinggi. Karena Allah tahu sifat manusia tadi ini pasti dia akan mengingat sesuatu. Kalau di dalam surga orang bisa mendapatkan 70 bidadari, orang bisa mendapatkan makanan yang enak ini. Kayaknya itu aja kan gitu. Jadi pingin yang lain. Sehingga derajat surga itu ada 100 tingkatan. Level tertingginya adalah Jannah Firdaus. Jannah Firdaus itu apa yang bisa didapatkan? Kenapa kita harus meminta Jannah Firdaus? Nggak sembarangan kata Nabi. View-nya adalah kita bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang tidak di Jannah Firdaus tidak akan bisa dapat seperti itu juga. Itu aja sudah membedakan satu dengan yang lainnya dari orang-orang surga jemaah. Seperti itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala jadikan beragamnya nikmat tadi ini, padahal sudah mendapatkan nikmat tadi, kenapa Allah jadikan nikmat ini berada di puncak kenikmatan. Baik, wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum. Kenapa pertanyaannya? Silakan Ivan. Ada yang dikatakan dosa syirik yang maupun yang besar maupun yang kecil itu lebih besar daripada dosa besar. Nah, termasuk dosa syirik yang jadi masalah kajian kemarin kan kayak satu dosa sedikit kecil itu kan juga seperti air. Iya. Termasuk. Jadi itu berarti lebih besar dosanya daripada dosa besar. Iya. Sampai kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Akhwafu ma akhafu alaikum." Aku takut akan menimpa yang seperti dikhawatirkan kepada umat kalian adalah asyirkul asghar, syirik kecil. Para sahabat bertanya, apa itu? Ya Rasulullah, qala ar-riya. Karena riya ini bahaya juga. Karena riya ini sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan di dalam hadis Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yura'illah wa man sam'a sam'a." Siapa yang beramal nanti karena riya, Allah akan kasih itu. Di dalam hadis yang lain mengatakan, "Izhabu ila ma kuntum tura'una fid dunya
Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian dulu beribadah karena mereka di dunia. Hal tajiduna indahum syai'an. Kalian dapatkan nanti sesuatu. Dan riya ini yang paling dahsyat, riya yang dilakukan oleh orang munafik jadi. Ya, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu sholati qamu kusala yuraquna nas. Wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Allah sebutkan orang munafik itu melakukan suatu syirik. Apa itu? Yuraquna nas. Mereka melakukan ibadah karena riya jemaah. Sehingga seorang ulama mengatakan Fudail bin Iyad, al-amalu li ajlin nas syirkun. Beramal karena manusia ya, atau beramal karena manusia itu riya, wa tarku amal linnas syirkun. Meninggalkan amal karena manusia juga syirik. Ya. Wal mukhlis, orang yang ikhlas, an yuwafiqa bainahum. Allah berikan taufik di antara keduanya. Jadi tetap kerjakan amalan tanpa riya. Meninggalkan amalan juga jangan karena manusia. Nah, itu dia. Jadi berat ya tentang permasalahan riya ini jemaah. Makanya beliau sendiri sudah menekankan di dalam kitab tauhid nanti ya kita akan belajar ya di bab terakhir dia akan sebutkan untuk pembahasan ini khusus. Di antaranya apa? Beramal untuk mendapatkan masalah dunia. Masuk kategori sini. Disebutkan juga nanti tentang masalah ucapan para Abdullah bin Abbas tentang tafsiran syirik kecil jemaah. Apa itu? Jadi di akhir-akhir bab beliau sebutkan tentang syirik kecil apa aja. Bahayanya syirik kecil dari ini sehingga kita nggak tahu disebutkan di dalam kitab tauhid tadi jemaah. Baik, Allah taala bisawab itu. Ada lagi pertanyaan jemaah? Silakan. Ibu-ibu nggak ada? Akhwatnya nggak ada? Pertanyaan? Baik, ada lagi? Baik, barakallahu fikum, wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu istiqamah di atas agamanya. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.